Kita udah gak heran ya kalau misalnya kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, CDC akan nagih keluar kontak darurat. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Simak video ini sampai habis. Oke, mungkin kalian ada yang pernah dihubungi nomor kontak yang ada di ponsel kalian ya, selain nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di pinjol kalian. Karena di beberapa video yang lain, banyak yang berkomentar bahwa mereka gagal bayar. Sekarang, nelpon beberapa nomor yang ada di kontak kita. CDC seperti itu. Bahkan sehari bisa lebih dari 5 kali dengan nomor yang berbeda dan sangat mengganggu pemilik nomor yang dihubungi. Tidak tahu apa-apa, berarti bahwa mereka para DC telepon di luar kontak darurat. Bisa dipastikan ada oknum DC yang menghubungi di luar kontak darurat. Dari mana DC mendapatkan nomor kontak ada di ponsel kita? Jawabannya mungkin saja dari izin akses aplikasi. Biasanya si debitur ini mengaturkan izin akses aplikasinya. Coba kalian cek ya di aplikasi kalian apakah pinjolnya mendapatkan izin untuk mengakses kontak atau tidak. Kalau diizinkan berarti memang mereka bisa mengambil kontak kalian dan meskipun dimatikan setelah gagal bayar. Tidak menutup kemungkinan CDC masih bisa menghubungi kontak lain selain kontak darurat karena kontak kita yang sebelumnya telah tersimpan di sistem mereka. Dan dengan cara memastikan akses kontak itu hanya untuk menjaga-jaga data baru yang ada di ponsel kalian. Sebenarnya pinjol dilarang ya untuk menghubungi kontak selain kontak darurat ketika nasabahnya mengalami telat gagal bayar. Namun apa jadinya jika CDC sudah telanjur menghubungi kontak lain atau sudah menghubungi di luar kontak darurat? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang-orang yang telah kontaknya dihubungi oleh DC. Kita jelasin lah bahwa kita sedang ada masalah di pinjaman online. Jujur aja deh gitu kan. Katakan juga jika ada lagi yang menghubungi, harap diabaikan. Simpelnya seperti itu. Dan bilang juga jangan ditanggapi atau diblokir saja nomor DC tersebut untuk antisipasi, untuk berjaga-jaga agar tidak menimbulkan fitnah ke depannya. Kalau bisa, kalian beritahukanlah ke seluruh kontak kalian yang kena sebaran data. Oke? Kita minta maaf lah ke mereka. Mungkin gara-gara mereka jadi diteror kan, mereka jadi diganggu oleh si DC gitu. Nah sebenarnya si DC itu sudah melanggar ya kalau seperti itu juga melanggar aturan pasal POJK. Nah biasanya si pihak pinjol-pinjol ini akan berkelit nih kalau mereka itu sebenarnya akan menghubungi kontak-kontak yang telah didaftarkan saja gitu. Mungkin hanya kontak-kontak darurat atau kontak pribadi kita sebagai peminjam yang telah didaftarkan. Tapi kalau misalnya menghubungi kontak lain, berarti itu sebenarnya bukan dari pihak dari internal dari pinjol itu sendiri, tapi melainkan dari pihak ketiga. Nah, atau jasa penagihan pihak ketiga atau agensinya lah gitu yang bekerja sama pinjaman online tersebut. Nah, jadi yang jelas kalau memang ini benar-benar diserahkan ke pihak ketiga, berarti si pihak pinjol itu tidak tahu bahwa oknum pihak ketiga itu melakukan penagihan secara seperti itu. Nah, tentunya menjadi masalah juga ke depannya karena pihak pinjol itu tidak bertanggung jawab dengan pihak ketiga. Ya paling-paling ya pihak pinjolnya itu hanya menuntut pihak ketiga lah untuk tidak melakukannya lagi, atau mungkin dikenakan sanksi atau pemutusan hubungan kerja lah gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin sekarang sedang gagal bayar, saya pikir tidak perlu khawatir ya, santai aja. Emang seperti itu penagihan sekarang di pinjaman online. Kalau ada yang nagih di luar kontak darurat ya sudahlah, mau gimana lagi, kita kan nggak bisa mengcounter itu ya, tidak bisa membendung hal seperti itu. Kita juga nggak bakal bisa bilangin DC-nya untuk tidak menelpon di luar kontak darurat gitu. Solusi pertama adalah kalian meminta maaf lah kalau ada kontak-kontak yang ditelepon di luar kontak darurat. Intinya seperti itu aja, dan komunikasi yang baik sama orang-orang yang kena sebaran data. Oke, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.